Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada pertemuan kedua mata kuliah Matematika Keuangan, diharapkan mahasiswa mampu memahami fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Fungsi eksponensial itu definisi A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sebanyak N kali. A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. N-nya bilangan bulat, A dengan B ini bilangan real. A pangkat M berpangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Ini sifat-sifat bilangan bulat, bilangan berpangkat, bilangan bulat positif atau negatif. A pangkat M tambah N itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. A pangkat M kurang N itu sama dengan A pangkat M bagi A pangkat N. Jadi ini berlaku timbal balik. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau dibagi maka pangkatnya dikurang dengan syarat bilangan pokoknya sama. Ini juga kalau bilangan pokoknya sama dikalikan maka pangkatnya kita jumlahkan. Selanjutnya sifat-sifat eksponen itu yang pertama B pangkat M dikali B pangkat N. Itu sama seperti yang tadi, ini bilangan pokoknya sekarang B. Kalau bilangan pokoknya sama maka pangkatnya itu ditambah. Kalau bilangan pokok ini dikalikan. Contohnya begini, 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 3. Sama-sama bilangan pokoknya 2. Maka pangkatnya ditambah. Berarti 10 tambah 3, 13. Tentukan nilai X, Y, W. Maka nilai Y di sini 13. Begitu seterusnya. Kalau ini 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 7. Sama dengan 3 pangkat 1 tambah 7, 8. Berarti Y-nya 8. B pangkat 4 dikali B pangkat 2. Berarti jawabnya B pangkat 6. Maka Y-nya 6. Begitu seterusnya. Nah, ini semua latihan ini dikerjakan di tugas pertama, tugas rumah pertama. Saya kan memberikan tugas bahwa PowerPoint ini dicatat ulang di buku catatannya dengan tulisan tangan, tetapi latihan-latihannya semuanya dikerjakan atau diselesaikan. Contoh misalnya begini, ini saya kasih contoh, tentukan X, Y, dan Z. 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 3. Kalau bilangan pokoknya sama-sama 2, maka pangkat dikurangin, berarti 2 pangkat 7. Berarti Z-nya berapa? Z-nya 7. Nah, itu diselesaikan. Nah, ini aturan dasar eksponen. Seperti yang tadi, B pangkat X kali B pangkat Y sama dengan B pangkat X tambah Y. Ini contohnya, 2 pangkat 1 per 2 dikali 2 pangkat 5 per 2, berarti hasilnya 2 pangkat 6 per 2. Nah, ini saya rasa bisa dibaca sendiri dan dipahami. Ini contoh dan aturannya. Nah, contoh soal 3x pangkat 2 Y pangkat 1 per 2 berpangkat 4. X pangkat 3 Y pangkat 7. Ini berarti 3-nya pangkat 4. X-nya pangkat 2 kali 4. Y-nya pangkat 1 per 2 kali 4. Nih. X-nya pangkat 3, Y-nya pangkat 7. 3 pangkat 4 itu di bawah tidak ada koefisien, bilangan pokok yang sama. Berarti 3 pangkat 4 ini langsung diganti dengan angka 81. X pangkat 8 dibagi X pangkat 3, bilangan pokoknya sama, maka 8 kurang 3, 5. Y sama ini, 2 kurang 7 min 5. Karena pangkat min 5, berarti dia menjadi pangkat 5 tapi berada jadi penyebut. Nah, ini selesaikan persamaan 4 pangkat 3X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 4X kurang 2. Nah, 4-nya dirubah jadi 2 pangkat 2.
kemudian 2 dikalikan dengan 3x tambah 1 hasilnya 6x tambah 2, kemudian pangkatnya sudah sama-sama 2, maka tinggal 6x tambah 2 sama dengan 4x kurang 2, lalu 6x dikurangin 4x hasilnya 2x, min 2 tambah 2, 2 ini pindahin ke kanan, jadi min 2 nunggu, 2 pindah ke kanan menjadi min 2 dengan min 2 min 4, maka x-nya sama dengan min 4 bagi 2. Nah, latihan ini juga dikerjakan di catatannya. Kemudian selanjutnya fungsi eksponensial, suatu fungsi eksponensial dengan basis B dan eksponennya X. Ini B itu bilangan dasarnya atau bilangan pokoknya. Eksponen itu pangkatnya X. Syaratnya adalah B-nya itu besar dari 0 dan B juga bukan 1. Contoh, misalnya saya punya fx sama dengan 3 pangkat X. Pada saat X-nya ini diganti negatif 1, maka fx itu Y-nya itu 1/3, karena 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 itu kan 1/3. Kalau X-nya ganti 0, jadi 3 pangkat 0, hasilnya 1. Kalau X-nya ganti 1, berarti 3 pangkat 1, 3. Kalau ganti 2, 3 pangkat 2, 9. Maka grafiknya itu bentuknya seperti ini. Jadi grafik Y sama dengan fx 3 pangkat X itu pada saat X-nya min 1 ini, Y-nya 1/3 di sini. Pada saat X-nya 0, Y-nya 1 ini. X-nya 1 di sini, Y-nya 3 nih. X-nya 2, Y-nya 9. Maka bentuk fungsi eksponen dari fx sama dengan 3 pangkat X seperti ini. Nah, domainnya itu atau daerah asalnya itu real. Daerah asal itu sepanjang X ini. Itu bilangan real. Ring itu daerah hasil. Jadi fungsi ini berada di atas sumbu X. Y besar dari 0. Kemudian sifat fungsi eksponensial untuk fx sama dengan B pangkat X. Tadi udah dikatakan B-nya besar dari 0, B tidak sama dengan 1. Maka domainnya tadi kan nah ini domain itu negatif tak hingga di sini sampai tak hingga. Nah itu domain. Ringnya itu sepanjang ini, sepanjang ini ringnya. Nah, jadi ringnya itu 0 sampai tak hingga. Melewati titik 0,1. Kenapa dia melewati titik 0,1? Nih, selalu dia melewati titik 0,1. Karena pada saat X-nya 0, berapapun B-nya, maka Y-nya pasti 1. Karena B pangkat 0, hasilnya 1. Jadi kalau X-nya 0, nih, X ini 0, B pangkat 0, hasilnya 1. Jadi pasti fungsinya grafiknya itu melalui 0,1. Nih, continue di seluruh domain. Continue itu artinya garis grafik itu tidak terputus. Jika B besar dari 1, fungsi naik pada negatif tak hingga, tak hingga. Seperti yang contoh tadi, ini kan B-nya besar dari 1, maka fungsinya naik. Tapi kalau B-nya kecil dari 1, misalnya 1/3, maka fungsinya turun. Fungsinya turun. Nih, fungsinya turun. Negatif tak hingga, tak hingga. Nah, ini contoh fungsi eksponensial. Seperti ini. Ini fungsi turun namanya. Pada saat B-nya 1/2. Ini fungsi naik. Kemudian logaritma. Logaritma dari X dengan basis B besar dari 0 dan B tidak sama dengan 1 didefinisikan sebagai Y sama dengan log BX, atau biasanya B, di sini B-nya log X. Jika dan hanya jika X sama dengan B pangkat Y. Gitu.
Seperti log 381, mungkin kalian tidak biasa melihat ini. Ini biasanya ditulis begini. Nih, 3 log 81 adalah 4, ya. Yaitu apa? X, kan X-nya itu ini 81. 81 sama dengan B pangkat X, 3 pangkat 4. Nah, ini maksudnya. Kayak gini, 7 log 1 sama dengan 0. Berarti 1 sama dengan 7 pangkat 0. 9 sama dengan 1 per 3 pangkat min 2. 5 sama dengan 5 pangkat 1. Selesaikan persamaan berikut. 2 log X sama dengan 5. Berarti X sama dengan 2 pangkat 5, 32. Log 27, 3 sama dengan X. Berarti 3 sama dengan 27 pangkat X. 27 itu kan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3X. 3 pangkat 3X, karena bilangan pokok sama-sama 3, berarti 1 pangkat ini 1 sama dengan 3X. Berarti X-nya adalah 1 per 3. Ingat bahwa A pangkat M sama dengan A pangkat N. Bilangan pokoknya sama, maka M sama dengan N. Aturan logaritma. B log Mn itu adalah B log M ditambah B log N. B log M per N itu B log M dikurang B log N. B log M pangkat N itu pangkatnya turun N, B log M. B log 1 itu 0, B log B itu 1. Log X sama dengan, itu biasanya ditulis 10 log X. Jadi log X kalau tidak ada angka di sini berarti dia 10. Kalau ln X itu berarti E log X. E pangkat ln X, jadi eksponensial dan ln. E ln pangkat ln X itu sama dengan X besar dari 0. Ln E pangkat X itu sama dengan X untuk seluruh X bilangan real. Selesaikan soal ini. Sepertiga E pangkat 2X tambah 1 itu sama dengan 10. E pangkat 2X tambah 1 itu sama dengan 30, yaitu 10 kali 3. Nah, diberi ln di kiri, diberi ln di kanan. Maka kalau di sini ln, maka pangkatnya turun. Maka ini jadi ln 30. Maka X sama dengan, ini asalnya kan 2X sama dengan ln 30 kurang 1. X berarti ln 30 kurang 1 bagi 2. Nah, ln 30 itu kita kurangi dengan 1, kita bagi 2. Hasilnya mendekati 1,2. Contoh sederhanakan. 5 log 25 X pangkat 7 Y per akar Z. Nah, ini pembahasannya. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini perkalian. Perkalian itu berarti sama dengan penjumlahan. Dengan bilangan basis logaritmanya 5. Berarti 5 log 25 ditambah 5 log X pangkat 7 ditambah 5 log Y dikurang 5 log akar Z. Akar Z itu Z pangkat setengah. 5 log 25 itu 2. Kenapa? 5 pangkat 2, 25. Ini berarti kan 7-nya turun. 7 turun berarti 5 log X ditambah log 5Y ini kita tulis aja. Ini Z pangkat setengahnya turun setengahnya. Fungsi logaritma dan sifat-sifatnya. Untuk logaritma, bilangan basisnya B, itu B-nya harus besar dari 0 dan B tidak sama dengan 1. Domainnya itu hanya 0 sampai tak hingga, jadi domainnya tidak ada bilangan negatif. Ringnya, nah tapi ringnya bisa negatif, melewati titik 1,0, yaitu pada saat X-nya 1, maka Y-nya ini 0. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 0. Continue pada selang, hanya pada selang X positif. Jika B besar dari 1, fungsinya naik. Jika B kecil dari 1, fungsinya turun. Grafik fungsinya, contoh, untuk grafik 3 log X seperti itu.
Nah, dia simetris dengan fungsi eksponen. Jadi fungsi eksponen dengan fungsi logaritmik, ini fungsi eksponen, simetris dengan fungsi logaritma. Nah, ini. Fungsi logaritma Y sama dengan B pangkat X, itu log Y sama dengan X log B, maka X sama dengan log Y per log B. X sama dengan, ini saya biasa nyebutnya B log Y. Fungsi logaritma adalah inverse dari fungsi eksponensial. Fungsi logaritma basis E. E itu nilainya 2,718281828. Y sama dengan E log X. E log X itu kan namanya sama dengan ln X. Nah, ini grafiknya. Grafik ln X. Kemudian aplikasi fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, di sini kita menggunakan fungsi eksponen dan logaritma itu untuk pertumbuhan eksponensial. Setiap orang menolong 3 orang yang lain. Jika orang yang ditolong merasakan manfaatnya, maka dia juga harus menolong orang lain, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau 1 orang menolong 3 orang, maka 2 orang menolong 9 orang. 3 orang akan menolong 27, 4 orang akan menolong berapa orang? Gitu maksudnya. Nah, rumusnya yang mana yang benar? Apakah 3x, apakah x tambah 3, apakah 3 pangkat x, atau 3x tambah 1? Pertumbuhan eksponensial juga sebagai aplikasi dari pemakaian fungsi eksponensial. Contoh, pada awal tahun kita menabung A rupiah dengan bunga tertentu, misal R bunganya di sebuah bank. Berapakah jumlah uang kita pada waktu yang akan datang? Untuk membuat model matematika dari masalah ini dapat diidentifikasi berapa variabel yang mempengaruhinya. Jadi variabel yang mempengaruhinya itu berapa suku bunga, berapa waktu yang diperlukan. Nah, ada model waktu diskrit. Jika masalah kita sederhanakan dengan asumsi suku bunga konstan, yaitu R per tahun, waktunya T sebagai variabel mengikuti bilangan bulat tak negatif, T-nya itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. GT menyatakan jumlah uang pada saat setelah tahun ke T. Maka kita mendapatkan GT itu adalah A modalnya, buka kurung 1 tambah R, R itu bunganya, T-nya itu waktu, periode waktu. Contoh, menyimpan uang 100 juta di bank dengan bunga R 8% per tahun. Maka pada saat waktunya 0 tahun, itu jumlah uang 100 juta. Pada saat T-nya 1 tahun, berarti modalnya 100, buka kurung 1 ditambah bunganya 8%, pangkat 1. Pada saat tahun kedua, itu 100 modalnya, buka kurung 1 tambah 0,08 itu bunganya, pangkatnya 2. Begitu juga tahun ketiga. Nah, itu rumusnya berarti GT sama dengan A modal, 1 rumus ditambah dengan R, R itu suku bunga, T itu periode waktu. Pertumbuhan eksponensialnya kalau kita gambarkan seperti itu. Pertumbuhan eksponensial, contoh menyimpan uang sejumlah 100 juta di bank dengan bunga 8% per tahun, tetapi bunga diberikan setiap R per N periode. Misalnya N-nya periode dalam setiap bulan. Maka rumusnya menjadi GT sama dengan A modal, 1 tambah R itu bunga, suku bunga, N-nya itu periode, pangkat N kali T. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, N itu periode dalam setiap bulan. Karena bulan dalam 1 tahun itu 12, makanya dia per 12. Nah, itu pertumbuhan eksponensial.
Demikian penjelasan saya untuk PowerPoint materi pertemuan kedua Matematika Keuangan semester 5. Pada saat jam kuliah, mahasiswa bisa memberikan pertanyaan di Spidol Suta atau di WA Group, dan mahasiswa yang lain bisa juga menanggapi pertanyaan mahasiswa tersebut. Keaktifan bertanya dan menjawab akan menjadi poin penilaian mata kuliah Matematika Keuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.